Yang saya hormati Ketua Panitia Acara Pidato Steroid Unair 2021 serta Ustadz dan Ustadzah Panitia Acara Pidato Steroid Unair 2021 dan seluruh pengajar yang ada di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Rabb yang telah menciptakan bumi tanpa gergaji, yang telah menciptakan bulan tanpa selotip, yang telah menciptakan manusia dari setetes mani hingga jadi manusia yang gagah seperti sekarang. Dialah Rabbun Nas, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, yang artinya jika kamu bersyukur kepadaku maka aku tambah nikmatmu, dan jika kamu kufur kepadaku maka azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengucapkan kalimat puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberkati dalam setiap saat dan setiap waktu. Dan yang kedua kalinya, sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi yang katanya tidak pernah makan jagung, tapi namanya selalu agung. Nabi yang tidak pernah ke Bandung dan ke Padang, tapi namanya selalu tersanjung dan terbanggakan. Dialah Nabiul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenalah kita dapat menikmati masa cahaya Islam sampai sekarang. Dan yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa kitab tanpa isi, memakai peci yang berduri-duri, membawa obor tiada api dan dikelilingi oleh orang-orang Yahudi. Tapi berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata yang insya Allah bermanfaat. Para penonton dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, persaudaraan dalam Islam tentu sangatlah penting dalam hidup kita sehari-hari. Persaudaraan dalam Islam disebut juga sebagai ukhuwah Islamiyah, yang berasal dari kata aku yang berarti saudara. Persaudaraan dalam Islam ini bukanlah berdasarkan oleh nasab keturunan, tapi disebut oleh kesucian iman dan Islam. Persaudaraan ini susah dan makan tidak bisa untuk diputuskan begitu saja. Berbeda dengan nasab keluarga yang bisa diputuskan oleh karena perbedaan agama ataupun keturunan dan berbeda paham. Perbedaan dan persaudaraan Islam ini akan bertahan terus sampai akhir zaman. Dan Allah pun telah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bain akhwaikum wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang berarti sungguhnya umat muslim adalah bersaudara. Dan berdasarkan di dalam ayat ini sudah bisa dipastikan kalau sebenarnya kita semua adalah muslim, tidak peduli dari manapun kamu berasal, dari keluarga mana, dari bangsa mana, dari suku mana, asal kamu punya iman dan punya agama Islam dalam diri kamu, kamu adalah saudara di mata semua umat muslim. Jadi kita sebagai umat muslim tentunya sangat menjunjung tinggi hal ini, bahkan sampai-sampai ada hadis Rasulullah untuk perumpamaan seorang saudara, dan dia berkata seperti ini, persaudaraan dalam kasih sayang itu ibarat seperti sebuah tubuh. Jika dia sakit satu bagian, maka seluruh bagian akan sakit semuanya. Perumpamaan itu sangat penting atau sangat merasa dalam diri kita. Jadi sebagai seorang muslim, kita tidak perlu mikir lagi 2 kali, 3 kali untuk membantu seorang muslim. Langsunglah kita menolongnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan jangan sekali-kali kamu menolong dalam keburukan. Quran surat Ibrahim ayat kedua. Itulah sedikit tadi dari penjelasan dari persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam urgensi, esensi dan kepentingan dari ukhuwah Islamiyah ini. Dan mari kita ambil contoh dari negara kita Indonesia sekarang ini. Oleh karena persatuan dan kesatuan kita sebagai rakyat Indonesia dapat mengusir penjajah
karena kekompakan itu. Bahkan ada sebuah Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu. Dan itu juga berjalan lurus dengan ideologi agama Islam, yaitu ukhuwah Islamiyah. Nah, kalau misalnya Indonesia saja bisa bersatu, bisa merdeka dikarenakan persatuan, maka kita sebagai umat Islam tentunya bisa bersatu untuk mempertahankan peradaban Islam hingga masa ke masa, waktu ke waktu, dan hingga masa mendatang. Dan tentunya sekarang lagi di zaman pandemi COVID-19 yang tentunya sangat merubah pola hidup kita sebagai pemuda-pemuda Islam. Kegiatan di beribadah pun sekarang sangat dibatasi, dan aktivitas pun sekarang tidak boleh berhubungan, tidak boleh berkerumun. Nah, itu pun tentunya sangat merubah pola hidup kita sebagai seorang yang mungkin setiap hari Jumatan bareng-bareng, sholat bareng-bareng, tapi sekarang mungkin dibatasi persop-sopnya. Nah, apa yang kita lakukan sebagai pemuda Islam? Nah, karena kita di kalangan pemuda Islam yang sudah diisi, yang sudah diberi nilai oleh nilai-nilai Islam oleh guru-guru kita sebelumnya atau kiai atau ustadz. Nah, juga kita sebagai muslim harus bisa membantu atau mengayomi umat-umat muslim yang lain. Kita ajari mereka kalau sebenarnya ini yang benar dan jangan melakukan yang salah. Dan sebelum saya mengakhiri muhadharah ini, saya bisa menarik kesimpulan. Kalau sebenarnya ukhuwah dalam Islam sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, tentunya juga bisa berarti benar bagi diri kita sendiri dan tentunya sangat berguna di kehidupan masa depan. Dan kita sebagai umat Islam harus bisa menjaga nilai-nilai Islam ini setiap waktu, setiap saat, dan setiap harinya. Dan kita sepatutnya sebagai umat muslim harus bisa mengajarkan atau mengamalkan, menanaburinya kepada anak-anak kita, kepada anak cucu kita di masa mendatang, agar peradaban ini, agar ideologi ini tidak bisa putus begitu saja. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul kalam, astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis,